warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini mau meminta data mengenai usaha tani di Desa Sukosari Lor, Bondowoso. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ketahanan pangan yang diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti SPMP. Saya Septi Andrea Wijaya. Saya Husnul Hidayana. Saya Devan Pratama Putra. Dan saya Devan Jaya Perkasa. Untuk selanjutnya kita langsung ke kantor desanya. Kita dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian di program studi agribisnis. Latar belakang kita kesini ini diamanai tugas oleh dosen kita mata kuliah ketahanan pangan untuk mencari data usaha tani apa aja yang ada di desa sini, Pak. Nah, dari usaha tani itu kita akan menganalisis tentang bagaimana tentang biaya yang dikeluarin di usaha tani ini. Kalau sebelumnya usaha tani di sini apa aja, Pak? Kalau di sini, Mas, untuk Desa Sukosari Lor, untuk usaha tani di sini di bidang pertanian ya. Iya. Kalau di bidang pertanian ya padi, jagung. Kalau itu pangan. Iya, pangan. Kalau horti yaitu tomat, cabai, buncis, ini catat loh, Mas. Ya ini direkam, Mau Pak. direkam ya. Iya. Terus apa lagi? Kalau perkebunan Tebu tok. Kalau perkebunan di sini mayoritas untuk antara pangan dengan pertanian horti dan perkebunan di sini kalau dilihat dari sektor lahan ini lebih luas ke perkebunan tebu. Kalau di Desa Sukosari Lor. Kalau pangan di sini kan musiman. Iya. Jadi kalau sudah musim kemarau ya rata-rata banyak petani itu yang menanam jagung daripada padi. Karena di sini untuk sektor airnya sangat kurang untuk wilayah Sukosari Lor. Jadi kalau peternakan di sini mayoritas sapi dan ayam pedaging juga ada, ayam telur sebagian kecil. Kalau perikanannya nggak ada, Pak. Kalau perikanan untuk Desa Sukosari Lor tidak, Nggak ada. karena di sini air susah. Susah. Kalau wilayah kerang kan Bapak sendiri nggak ngelakuin usaha tani kayak perikanan, peternakan gitu. kalau saya peternakan di sapi cuma sapi. Oh, peternakan sapi. Sapi potong. Iya, sapi apa ya? Sapi sayur, Oh. sapi lokal itu. Tapi nggak banyak macam. Tani pangan, kalau saya tanaman pangan sama padi, Apa padi? padi, tomat, jagung, terus apa ya? Usaha dagang ya, dagang di bidang pertanian ya. Iya. Kayak bibit-bibit gitu tuh. Enggak, produksi nimbang. Oh, nimbang. Hasil panen. Kalau untuk file usaha tani ada nggak, Mas? Dan dalam bentuk apa ya? PDF itu? Belum saya susun, masih dalam bentuk kita kan kemarin baru ini ya Pak, susunnya masih apa ya, dalam bentuk visioner itu. Kita kan ada program SDGs desa. Oh iya. Jadi untuk file lanunya belum selesai karena tuntutannya juga belum selesai. Tapi rata-rata di sini usaha taninya padi gitu ya? Padi jagung. Padi jagung. Mayoritas di sini, makanya tadi saya bilang, kalau dilihat dari sektor luas lahan, kita lebih luas sektor perkebunan tebu daripada sektor lahan tanaman pangan. Bisa dibilang kita itu berapa persen? Ya 60% lah, 60% itu lahan tebu. Ini semuanya perkebunan tebu. Untuk luas lahan pertaniannya lebih sedikit. Nah, untuk di Desa Sukosari Lor, kalau menurut informasinya penduduknya yang mengusahakan pertanian di sini perkiraannya 70% penduduknya mengusahakan bidang pertanian. Bidang pertanian. Di Desa Sukosari Lor sini tidak akan mayoritas 100% petani. Iya. Karena untuk di Desa Sukosari Lor di sini penduduknya 25% itu adalah pedagang, pegawai negeri sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengunjungi rumah dari responden yaitu petani di Desa Sukosari Lor untuk memberikan informasi mengenai data usaha tani yang ada di desa tersebut.
Ya udah, yuk ikutin perjalanan saya ya. Di desa ini biasanya itu ada usaha tani apa saja ya? Biasanya di sini, desa sini tanamannya tuh palawija, padi, jagung, ya tanaman-tanaman lainnya. Berarti di desa ini petaninya itu atau usaha tani yang ada di desa ini itu menanam tanaman pangan yaitu padi dan jagung seperti itu ya Pak? Penyijiran melalui analisis STEM, yaitu tentang produksi padi sebelum dan sesudah masa paceklik. Yang pertama, produksi padi sebelum masa paceklik. Setelah kita melakukan responden, maka hasil yang didapat responden yang pertama memiliki luas lahan sekitar 0,5 dengan produksi 2,5 per ton. Harga per tonnya 2.200.000, kemudian penerimaannya 5.500.000, total biaya awalnya 3.500.000 dan keuntungannya 2.200.000. Responden yang kedua dengan luas lahan 0,3 hektar, kemudian produksinya 2 ton, harganya 2.200.000 per ton, penerimaannya 4.400.000, total biaya awalnya sekitar 3 juta, kemudian keuntungannya 1.400.000. Kemudian responden yang ketiga, luas lahannya 0,15 hektar, produksinya 1 ton, harganya sama 2.200.000 per ton, penerimaannya sekitar 2.200.000. Kemudian total biaya awalnya 1.500.000, keuntungannya sekitar 700.000 rupiah. Nah, perlu diketahui dalam produksi padi ini untuk mencari keuntungan menggunakan rumus P sama dengan TR dikurangi TC, di mana TR yaitu penerimaan dan TC total biaya kos. Jadi keuntungan dalam produksi padi sebelum masa paceklik di responden atau 3 responden sekitar 4.100.000 rupiah, dengan keuntungan rata-rata produksi padi sebelum masa paceklik yaitu 1.366.000 rupiah. Nah, untuk selanjutnya produksi padi setelah masa paceklik, yaitu untuk responden yang pertama sama luasnya 0,5 hektar, kemudian untuk produksinya 2 ton dengan harga 2.200.000 per ton dengan penerimaan 4.400.000, kemudian total biaya awal sebesar 3.500.000. Nah, untuk keuntungannya 900.000. Kemudian responden yang kedua, luas lahannya 0,3 hektar, kemudian produksinya sekitar 1,5 per ton, harganya 2.200.000 per ton, penerimaannya sendiri senilai 3.300.000 rupiah. Kemudian untuk total biaya awalnya itu sekitar 3 juta, kemudian keuntungannya sebesar 300.000. Untuk selanjutnya responden yang ketiga, luas lahannya 0,15 hektar, kemudian produksi sekitar 0,8 per ton, harganya 2.200.000 per ton, untuk penerimaannya sendiri sekitar atau sebesar 1.760.000 rupiah dengan total biaya awal sebesar 1.500.000, kemudian mendapat keuntungan sebesar 260.000. Dapat disimpulkan bahwa keuntungan ketiga responden ini di produksi padi setelah masa paceklik yaitu 1.460.000 dengan rata-rata keuntungan produksi padi setelah masa paceklik yaitu sebesar 486.000. Maka dapat disimpulkan produksi padi sebelum dan setelah masa paceklik ini mengalami penurunan. Artinya di sini masa paceklik merupakan masa di mana usaha tani mengalami kesulitan seperti terkena wabah, serangga dan lain sebagainya. Dapat disimpulkan masa produksi padi